Oke, jadi seperti inilah penurunan dari rumus Fermi-Dirac. Kenapa harus pakai ensemble grand canonical? Karena jumlah partikel dalam satu keadaan energi tertentu bisa berubah-ubah. Kadang state itu kosong, kadang terisi satu partikel. Untuk satu state berenergi epsilon, karena fermion, n sama dengan 0, maka state-nya akan kosong. Dan apabila n sama dengan 1, maka state terisi satu partikel. Tidak bisa n sama dengan 2, karena dilarang Pauli untuk state tunggal yang sama. Energi untuk satu state. Kalau state itu berisi n partikel, maka kontribusi energinya E sama dengan n epsilon, dan kontribusi jumlah partikelnya n sama dengan n. Dalam ensemble grand canonical, bobot statistik suatu keadaan adalah seperti ini. Dengan substitusi E sama dengan n epsilon dan n sama dengan seperti ini. Fungsi partisi grand untuk satu state. Karena n hanya bisa 0 atau 1, maka bisa dilihat jadi seperti ini. Rata-rata okupansi state. Definisi rata-rata jumlah partikel dalam satu state bisa dilihat seperti ini. Hitung pembilangnya, sarannya adalah untuk n sama dengan 0, hasilnya adalah 0. Sedangkan untuk n sama dengan 1, hasilnya adalah seperti ini. Kalikan atas bawah dengan seperti ini. Karena B sama dengan 1 per KB T, maka hasilnya adalah seperti ini. Makna fisis rumus ini. Kalau epsilon kurang dari mu, maka eksponen sangat kecil, sehingga F epsilon hampir sama dengan 1. State hampir pasti terisi. Kalau epsilon lebih daripada mu, maka eksponen yang sangat besar, sehingga menjadikan F epsilon hampir sama dengan 0. State hampir kosong saat T sama dengan 0. Distribusi ini berubah menjadi fungsi tangga, jadi seperti ini. Kasih L. Nah teman-teman, setelah kita tahu dasar dari gas Fermi, sekarang kita akan masuk ke bab pertama kita, yaitu menurunkan rumus distribusi Fermi-Dirac. Pertama-tama, kenapa sih fermion ini berada di partikel klasik? Kuncinya ada pada asas larangan Pauli. Untuk suatu keadaan kuantum atau state tertentu, fermion hanya punya dua kemungkinan. Okupansi kosong atau terisi oleh tepat satu partikel, jadi nilai hanya boleh n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Kita sama sekali tidak boleh masukkan nilai n sama dengan 2 karena dilarang oleh Pauli. Karena jumlah partikel dalam suatu keadaan energi tertentu bisa berubah di antara kosong dan terisi, kita harus menggunakan pendekatan ensemble grand canonical. Dalam ensemble ini, bobot statistik untuk suatu keadaan dirumuskan sebagai E pangkat minus beta dalam kurung E minus mu dikali n. Jika state tersebut terisi oleh n partikel, maka kontribusi energinya adalah E sama dengan n dikali epsilon, dan kontribusi jumlah partikelnya adalah n sama dengan n. Sekarang nilai E dan n ini kita substitusikan ke rumus bobot statistik tadi. Persamaannya menjadi E pangkat minus beta dalam kurung n dikali epsilon minus mu dikali n sama dengan E pangkat minus beta dikali n dalam kurung epsilon minus mu. Langkah selanjutnya adalah mencari fungsi partisi grand yang disimbolkan dengan Z untuk suatu keadaan tersebut. Karena nilai n hanya bisa bernilai 0 atau 1. Jumlahan statistiknya menjadi sangat sederhana, yaitu Z sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai 1 untuk E pangkat minus beta dikali n dalam kurung epsilon minus mu. Mari kita jabarkan ini. Untuk nilai n sama dengan 0, suku eksponen menjadi E pangkat 0 yang nilainya adalah 1, sedangkan untuk n sama dengan 1, suku eksponennya menjadi E pangkat minus beta dalam kurung epsilon minus mu. Jadi partisi grand kita adalah Z sama dengan 1 ditambah E pangkat minus beta dalam kurung epsilon minus mu. Setelah mendapatkan nilai Z, kita bisa menghitung nilai rata-rata okupansi atau rata-rata jumlah partikel dalam state tersebut. Berdasarkan definisi statistik, rumusnya adalah rata-rata n sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai 1 untuk n dikali E pangkat nilai minus beta dikali n dalam kurung epsilon minus mu per sigma dari n sama dengan 0 sampai 1 untuk E pangkat minus beta dikali n dalam kurung epsilon minus mu. Penyebut dari rumus ini tidak lain adalah fungsi partisi Z yang baru saja kita hitung. Sekarang mari kita hitung bagian pembilangnya. Untuk nilai n sama dengan 0, hasilnya otomatis menjadi 0.
Dan untuk nilai N sama dengan 1, hasilnya adalah E pangkat minus beta dalam kurung epsilon minus mu. Jika kita gabungkan pembilang dan penyebutnya, kita mendapatkan persamaan rata okupansi. Rata-rata N sama dengan E pangkat minus beta dalam kurung epsilon minus mu per 1 ditambah E pangkat minus beta dalam kurung epsilon minus mu. Agar bentuk rumus ini menjadi lebih sederhana dan standar, kita bisa mengalihkan bagian atas dan bawah persamaan dengan komponen E beta dalam kurung epsilon minus mu. Dan hasilnya menjadi rata-rata N sama dengan 1 per E pangkat beta dalam kurung epsilon minus mu ditambah 1. Terakhir, kita kembalikan definisi konstanta beta di awal tadi, yaitu beta sama dengan 1 KB per T. Dengan memasukkan nilai B atau beta ini, kita pasti mendapatkan rumus distribusi Fermi-Dirac, yaitu F epsilon sama dengan rata-rata N sama dengan 1 per E pangkat dalam kurung epsilon minus mu per KB dikali T ditambah 1. Rumus inilah yang mendasari suatu perilaku fermion. Nah, untuk melihat apa yang terjadi pada fungsi distribusi ini, ketika suhunya berada di titik 0, mutlak atau T sama dengan 0, penjelasannya akan dilanjutkan oleh orang ketiga. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan penurunan rumus distribusi Fermi-Dirac yang menyatakan peluang suatu state energi ditempati oleh elektron. Pada bagian kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dari kondisi suhu 0 mutlak atau T sama dengan 0 dapat diturunkan menjadi rumus energi Fermi. Target akhir yang ingin kita peroleh ada sebuah rumus, yaitu epsilon F pada suhu 0 sama dengan H kuadrat dibagi 2M dikali 3N per 8 PV dipangkatkan 2 per 3. Rumus ini menyatakan energi tertinggi yang ditempati elektron pada suhu 0 mutlak. Untuk menurunkan energi Fermi, kita menggunakan model elektron bebas. Elektron dianggap bergerak bebas di dalam sebuah kotak 3 dimensi berbentuk kubus. Jika panjang sisi kubus adalah L, maka volumenya adalah V sama dengan L pangkat 3. Model sederhana ini digunakan karena cukup baik untuk menjelaskan perilaku elektron di dalam logam. Setiap keadaan kuantum, elektron dapat direpresentasikan oleh vektor gelombang K. Dengan menggunakan syarat batas periodik, nilai-nilai K yang diperbolehkan masuk membentuk kisi teratur di ruang K. Setiap state kuantum menempati volume, yaitu 2pi per L dipangkatkan 3. Karena volume sistem adalah V sama dengan L pangkat 3, maka bentuk tersebut dapat ditulis menjadi 2pi pangkat 3 dibagi dengan V. Artinya, satu state kuantum menempati volume tertentu di ruang K. Karena satu state menempati volume, 2pi pangkat 3 dibagi V, maka jumlah state persatuan volume ruang K adalah kebalikannya, yaitu V dibagi 2pi pangkat 3. Besaran ini menunjukkan kerapatan state di ruang K. Kemudian kita akan membahas tentang faktor spin elektron. Elektron memiliki dua kemungkinan spin, yaitu spin atas juga spin bawah. Karena setiap state dapat ditempati dua elektron dengan spin yang berbeda, maka jumlah state harus dikalikan 2, sehingga jumlah state per volume ruang K akan menjadi 2 dikali V dibagi 2pi pangkat 3. Angka 2 yang ada pada persamaan ini berasal dari degenerasi spin elektron. Kemudian, pada suhu 0 mutlak, seluruh elektron akan mengisi state energi mulai dari energi paling rendah. Karena berlakunya prinsip eksklusi Pauli, tidak semua elektron dapat berada pada state yang sama. Akibatnya, elektron mengisi state satu per satu hingga mencapai batas energi tertentu. Di ruang K, seluruh state dari K sama dengan 0 sampai K sama dengan Kf akan terisi penuh. Daerah yang terisi inilah yang membentuk sebuah bola yang disebut bola Fermi. Karena daerah yang terisi berbentuk bola dengan jari-jari Kf, maka volume yang didapatkan adalah 4 per 3 pi Kf pangkat 3, karena semua elektron pada suhu 0 berada di dalam bola ini. Jumlah elektron sama dengan jumlah seluruh state yang berada di dalam bola Fermi, maka diperoleh rumus persamaan, yaitu N sama dengan 2 kali V per 2 pi pangkat 3 dikali 4 per 3 pi Kf pangkat 3. Selanjutnya persamaan inilah yang akan kita sederhanakan. Rumus persamaannya adalah N sama dengan 2 dikali V per 8 pi pangkat 3 dikali 4 per 3 dikali pi Kf pangkat 3. Yang kemudian akan diturunkan menjadi N sama dengan V dibagi 3 pi pangkat 2 dikali Kf pangkat 3. Karena 2 pi pangkat 3 sama dengan 8 pi pangkat 3, persamaan dapat kita tulis menjadi sebagai berikut. Kemudian angka 2 dan 8 disederhanakan menjadi 1/4. Setelah faktor-faktor pi disederhanakan, akan diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu N sama dengan V dibagi 3 pi kuadrat dikali Kf pangkat 3. Dari persamaan sebelumnya, kita dapat mencari nilai Kf dengan memindahkan ruas, diperoleh rumus sebagai berikut. Kf pangkat 3 sama dengan 3 pi kuadrat kali N per V. Kemudian, dari persamaan ini kita akan mengambil akar pangkat 3, sehingga Kf sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pi kuadrat kali N per V. Nilai inilah yang disebut sebagai vektor gelombang Fermi.
Untuk partikel bebas non-relativistik, energi kinetik diberikan oleh epsilon sama dengan P kuadrat per 2M. Momentum berhubungan dengan vektor gelombang melalui P sama dengan H bar kali K. Dengan mensubstitusikan hubungan tersebut, diperoleh persamaan yaitu epsilon sama dengan H bar kuadrat kali K kuadrat dibagi 2M. Pada permukaan bola Fermi, nilai K sama dengan Kf. Oleh karena itu, energi pada permukaan tersebut disebut energi Fermi. Secara matematis akan dituliskan sebagai epsilon F sama dengan H bar kuadrat kali K, F kuadrat dibagi 2M. Selanjutnya, kita masukkan nilai Kf yang telah kita peroleh dan didapatkan hasil sebagai berikut. Epsilon F sama dengan H bar kuadrat per 2M dikali 3pi kuadrat N per V dipangkatkan 2 per 3. Ini merupakan bentuk standar energi Fermi. Karena pada soal bentuk akhir menggunakan konstanta Planck biasa, yaitu H, maka digunakan hubungan yaitu H bar sama dengan H per 2pi, sehingga didapatkan persamaan yaitu H bar kuadrat sama dengan H kuadrat per 4pi kuadrat. Setelah substitusi dan penyederhanaan aljabar, akhirnya diperoleh epsilon pada suhu 0 sama dengan H kuadrat per 2M dikali 3N per 8pi V dipangkatkan 2 per 3. Jadi, dengan menghitung jumlah state elektron dalam ruang K, menentukan bola Fermi, mencari Kf, dan menghubungkannya dengan energi partikel bebas, kita berhasil menurunkan rumus energi Fermi pada suhu 0 mutlak. Selanjutnya akan dijelaskan konsep density of states yang menjadi dasar untuk pembahasan sistem pada suhu yang tidak lagi 0. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan penurunan density of states atau kedapatan keadaan, kemudian menunjukkan bagaimana hasil tersebut digunakan untuk membentuk integral jumlah partikel total. Kita mulai dari jumlah state yang berada pada kulit bola ruang K dengan jari-jari K dan ketebalan dk. Di mana dn sama dengan 2 kali V per 2pi pangkat 3 dikalikan 4pi K kuadrat dk. Persamaan ini diperoleh dari jumlah state dalam ruang K dan faktor 2 muncul karena elektron memilih 2 kemungkinan spin. Setelah disederhanakan, diperoleh dn sama dengan Vp per kuadrat dikalikan K kuadrat dk. Selanjutnya, kita mengubah variabel dari ruangan K ke ruangan energi menggunakan hubungan energi partikel bebas, di mana epsilon sama dengan H bar kuadrat K kuadrat dibagi 2M. Dari persamaan tersebut, diperoleh K sama dengan akar 2M epsilon dibagi H bar. Kemudian diturunkan terhadap epsilon sehingga diperoleh dk sama dengan akar 2M per 2 H bar dikalikan epsilon pangkat minus setengah D epsilon. Selanjutnya nilai K dan dk tersebut disubstitusi ke persamaan jumlah state, di mana dn sama dengan V per 2pi kuadrat dikalikan 2M per H bar kuadrat pangkat 3 per 2 dikalikan akar epsilon D epsilon. Karena density of state definisikan sebagai jumlah states pada satuan energi, maka diperoleh gap epsilon sama dengan dn per d epsilon, sehingga juga diperoleh j epsilon sama dengan v per 2pi kuadrat dikalikan 2m per h bar kuadrat pangkat 3 per 2 dikalikan akar epsilon. Untuk mempersingkat penulisan, seluruh konstanta digabung menjadi a, sehingga g epsilon sama dengan A kali akar epsilon. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar energi, semakin banyak state yang tersedia untuk ditempati elektron. Setelah memperoleh density of states, kita masuk ke perhitungan jumlah partikel total. Karena jumlah partikel harus tetap, maka N sama dengan integral dari 0 sampai T hingga G epsilon dikalikan F epsilon terhadap D epsilon. Di sini J epsilon menyatakan banyak state yang tersedia pada energi epsilon, sedangkan E epsilon adalah distribusi Fermi-Dirac yang menyatakan peluang state tersebut ditempati oleh elektron. Kemudian kita substitusi hasil density of state setelah diperoleh sebelumnya, dan diperoleh hasil oleh N sama dengan integral dari 0 sampai T hingga A akar epsilon dikalikan F epsilon terhadap D epsilon. Karena fungsi F epsilon mengikuti distribusi Fermi-Dirac, maka bentuk akhirnya menjadi N sama dengan integral dari 0 sampai T hingga A akar epsilon dibagi eksponensial epsilon dikurangi mu per kBt tambah 1 terhadap D epsilon. Persamaan inilah yang menjadi titik awal untuk melakukan ekspansi Sommerfeld pada suhu rendah yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Selanjutnya kita akan membedah bagaimana cara menghitung ketergantungan potensial kimia terhadap suhu. Nah, kalau kita lihat fungsi distribusi partikel sebenarnya integralnya cukup sulit untuk dihitung ya. Jadi dalam fisika statistik ini kita menggunakan sebuah teknik pendekatan yang berguna untuk kondisi suhu rendah yang biasa itu dikenal sebagai ekspansi Sommerfeld. Jadi itu pendekatan ini memungkinkan kita melihat perubahan nilai potensial kimia terhadap energi Fermi ketika suhu tidak lagi nol mutlak. Jadi berikut langkah-langkah penurunannya. Nah, jadi yang pertama itu kita dari titik awalnya ekspansi Sommerfeld ini, jadi integral dari 0 sampai T hingga
Pi epsilon dikali 1 per E pangkat epsilon minus mu per KBT tambah 1 D epsilon mendekati integral dari 0 sampai mu. Pi epsilon D, epsilon ditambah Pi kuadrat per 6 dikali KBT kuadrat dikali Pi aksen mu. Nah, selanjutnya yaitu menghitung jumlah partikel pada suhu rendah. Itu dia pakai rumus N mendekati 2 A per 3 dikali mu pangkat 3 per 2 ditambah Pi kuadrat per 12 dikali A dikali K BT kuadrat dikali mu pangkat minus setengah. Nah, untuk selanjutnya yaitu membandingkan dengan kondisi saat T-nya itu 0, T sama dengan 0, yaitu rumusnya N sama dengan 2A per 3 dikali epsilon F 0 pangkat 3 per 2. Selanjutnya kita mengasumsikan koreksi kecil pada rumusnya itu mu sama dengan epsilon F0 dikali buka kurung 1 dikurang delta tutup kurung. Untuk selanjutnya mencari nilai deltanya, yaitu delta sama dengan Pi kuadrat dikali K BT kuadrat per 12 dikali epsilon F 0 kuadrat atau sama dengan V kuadrat per 12 dikali buka kurung T per TF dan tutup kurung kuadrat. Rumus akhirnya yaitu mu T mendekati epsilon F0 dikali buka kurung yang besar 1 dikurang Pi kuadrat per 12 dikali buka kurung kecil T per TF tutup kurung kecil kuadrat dan tutup kurung besar. Nah, jadi dari seluruh proses penurunan tadi kita akhirnya sampai ya pada kesimpulannya, yaitu bahwa potensial kimia akan menurun secara kuadratik seiring dengan kenaikan suhu. Nah, tadi ada rumus akhirnya yang sangat penting kita tahu karena memberi tahu kita bahwa pada suhu rendah nilai potensial kimia hanya bergeser sedikit dari energi Ferminya. Jadi besarnya pergeseran ini ditentukan oleh rasio antara suhu sistem dengan suhu Fermi. Jadi semakin tinggi suhunya, potensial kimianya akan semakin menjauh atau bisa dibilang menurun dari titik Fermi nol mutlaknya. Sekian penjelasan mengenai rumus Sommerfeld.